Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Lestari, mahasiswi Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Manajemen Pendidikan, Angkatan 2020, Kelas A. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai kegiatan pembelajaran inovasi dan kreativitas di Sekolah SMK PGRI 11 Jakarta untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar dengan dosen pengampu Ibu Dr. Siti Zulaika SHG MPD dan Ibu Evita Soraya MPD. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Inovasi dan kreativitas. Materi pembahasan. Yang pertama ada pengertian inovasi dan kreativitas. Yang kedua ada konsep inovasi dan kreativitas. Yang ketiga ada tujuan inovasi dan kreativitas. Yang keempat ada ciri-ciri inovasi dan kreativitas. Pengertian inovasi dan kreativitas. Kreativitas dapat dikatakan suatu proses memikirkan hal dan konsep baru, sedangkan inovasi adalah proses mengubah pemikiran menjadi nyata, atau inovasi merupakan implementasi dari kreativitas. Perbedaan inovasi dan kreativitas. Kreativitas memikirkan sesuatu hal yang baru, menghasilkan gagasan, berhubungan dengan pengalaman. Jika Anda menciptakan sesuatu yang baru, maka dapat dikatakan Anda telah menciptakan. Sedangkan inovasi yaitu membuat pemikiran yang baru menjadi nyata, membawa gagasan kehidupan, berhubungan dengan sebuah pengamatan. Jika Anda telah memperbaiki sesuatu yang sudah ada, Anda bisa dikatakan telah melakukan inovasi. Konsep inovasi dan kreativitas. Inovasi bermakna memperkenalkan ide baru, barang baru, pelayanan baru, dan cara-cara baru yang lebih bermanfaat. Sedangkan kreativitas ialah sebuah potensi yang dimiliki oleh setiap manusia yang bukan diterima dari luar individu. Konsep kreativitas. Yang pertama itu adalah proses, yang kedua ada produk, yang ketiga ada pribadi. Konsep inovasi. Yang pertama ada inovasi produk, yang kedua ada inovasi pendidikan, yang ketiga ada inovasi pelayanan publik, dan yang keempat ada inovasi teknologi. Tujuan inovasi dan kreativitas. Tujuan inovasi yang pertama meningkatkan kualitas, yang kedua menciptakan pasar baru, yang ketiga memperluas jangkauan produk. Sedangkan tujuan kreativitas yang pertama menciptakan ide baru, yang kedua menerapkan hasil pemikiran kreatif, dan yang ketiga menghasilkan sudut pandang yang baru. Ciri-ciri inovasi dan kreativitas. Yang pertama itu ada melahirkan ide baru, gagasan, dan cara penemuan baru, serta mampu mempertahankan ide-ide kreatif. Yang kedua dilakukan secara terencana. Suatu ide dapat dikategorikan sebagai suatu inovasi. Yang ketiga memiliki rasa ingin tahu yang mendalam dan memberikan banyak gagasan.
Cara kerja kreativitas dan inovasi. Berpikir kreatif dan inovatif. Di zaman modern yang dimana serba menggunakan teknologi, membuat kita harus memiliki kemampuan untuk bersaing. Oleh karena itu, kita dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman, supaya mampu bersaing dengan individu lainnya. Jadi kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi persaingan. Persiapan yang harus dilakukan oleh setiap individu dalam menghadapi perkembangan zaman dapat dimulai dari cara mengubah cara berpikir. Cara berpikir kita harus diubah ke arah yang lebih baik, yaitu berpikir kreatif dan berpikir inovasi. Kedua cara berpikir itu akan membuat individu menemukan ide-ide yang baru dan unik, sehingga mampu bersaing dengan individu lainnya. Ide-ide yang muncul dari berpikir kreatif dan inovasi akan memunculkan suatu karya, baik itu berupa usaha atau bisnis, tulisan, film, video, gambar, dan lain sebagainya. Setiap karya yang sudah dibuat oleh setiap individu menandakan bahwa individu tersebut sudah siap bersaing dengan individu lainnya. Cara yang dapat kita terapkan dalam mendorong ide kreatif dan inovatif dalam tim kerja. Berikut adalah penjelasan dari cara-cara yang ampuh. Pertama, ciptakan suasana lingkungan kerja yang tepat. Cara pertama yang perlu dilakukan adalah menciptakan lingkungan kerja yang tepat untuk mendorong para karyawan merasa bahwa ide kreatif dan inovatif memang sangat ditunggu-tunggu untuk digiring ke dalam tempat kerja. Misalnya, pemimpin memainkan perannya untuk merobohkan tembok, kekakuan dan mengapresiasi setiap karyawan yang memberikan ide-ide kreatif juga inovatif. Selain itu, pemimpin juga bisa membagi karyawan ke dalam beberapa tim dan memberikan proyek kecil-kecilan untuk membuat makalah kreativitas dan inovasi dalam kewirausahaan. Lalu yang kedua, ciptakan zona inovasi. Desain ruang kantor haruslah dibuat senyaman dan sekreatif mungkin. Ruang kantor yang sangat terbuka akan mendorong pikiran yang terbuka juga, sehingga para karyawan dan anggota dalam tim kerja bisa leluasa memberikan ide-ide baru yang kreatif dan inovatif untuk perkembangan perusahaan. Jangan lupa untuk menyediakan suatu tempat khusus yang bisa dipakai seluruh anggota tim untuk melakukan brainstorming dengan nyaman. Yang ketiga, jadikan kesalahan sebagai bagian dari proses kreativitas. Kesalahan adalah bagian dari setiap proses kreativitas dan memberi ruang bagi mereka untuk berpikir inovatif. Oleh karena itu, pemimpin harus meyakinkan seluruh anggota tim bahwa tidak apa melakukan kesalahan, karena kesalahan adalah bagian dari pembelajaran untuk meraih ide-ide kreatif dan inovatif. Yang keempat itu, demokratisasi penciptaan ide. Seringkali anggota tim yang tidak berani atau tidak mau menyampaikan ide mereka merasa bahwa ide-ide yang mereka miliki tidak sehebat ide orang lain. Kondisi seperti ini jika dibiarkan terus-menerus akan menghambat proses munculnya ide-ide kreatif dan inovatif. Oleh karena itu, pemimpin harus melakukan demokratisasi penciptaan ide yang mana pemimpin meyakinkan seluruh anggota tim bahwa tidak ada ide yang buruk atau terdengar bodoh. Semua ide itu cemerlang dan ide-ide semua orang sangat ditunggu oleh perusahaan. SDM yang kreatif, inovatif, dan produktif. Perkembangan teknologi saat ini melahirkan cara baru dalam menyelesaikan pekerjaan di berbagai sektor seperti manufaktur, perbankan, jasa, dan lain sebagainya. Kondisi ini kemudian menuntut adanya sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, serta berdaya saing. Kreativitas dan inovasi pada setiap lembaga pemerintah yang ingin maju harus menguatkan di internalnya terlebih dahulu. Dengan demikian, ketika di internalnya sudah kuat dan menghasilkan produk organisasi yang siap dan solid, otomatis ketika menghadapi permasalahan eksternal, organisasi dapat diatasi. Organisasi harus menanamkan budaya kerja yang mendukung sebagai terciptanya kreativitas dan inovasi baru. Salah satu cara adalah dengan memberdayakan sumber daya manusia agar selalu bersikap kritis dan menindaklanjuti sifat kritisnya dengan tindakan yang nyata untuk secepatnya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Kemudian, sikap tersebut diberikan kesempatan untuk melakukan proses aktualisasi diri. Dapat diambil kesimpulan bahwa kreativitas dan inovasi pada setiap lembaga pemerintah yang ingin maju harus menguatkan di internalnya terlebih dahulu. Dengan demikian, ketika di internalnya sudah kuat dan menghasilkan produk organisasi yang siap dan solid, otomatis ketika menghadapi permasalahan eksternal, organisasi dapat diatasi. Ciri-ciri orang kreatif antara lain memiliki banyak ide dan kemauan, memiliki jiwa yang suka dengan tantangan, selalu mencoba sesuatu yang baru, serta memiliki jiwa yang profesional. Sedangkan yang dimaksud dengan inovasi adalah
pembaruan yang bertujuan memberikan nilai lebih pada suatu produk dengan ide baru yang berbeda dengan produk lainnya. Cara efektif menumbuhkan kreativitas dan inovasi. Yang pertama, peluang dan kesempatan. Kita harus bisa mengamati setiap peluang dan kesempatan di sekitar kita. Jika situasi sudah terbaca, maka kita dapat menetapkan tujuan yang akan kita buat. Yang kedua, membuka jaringan yang luas. Membuka jaringan yang luas juga bisa dimulai dengan sering berdiskusi dengan teman. Hal itu juga dapat menambah wawasan baru dengan bertukar pikiran. Membangun jaringan atau koneksi dengan memilih lingkungan serta pergaulan yang tepat sebagai pendorong kita untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi. Yang ketiga, tumbuhkan rasa ingin tahu. Memiliki keinginan tahuan yang tinggi bisa meningkatkan pengetahuan maupun bakat yang baru. Kita juga akan lebih kritis dalam menentukan kebijakan atau langkah yang akan diambil. Yang keempat itu berani. Mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi berbagai keadaan. Jangan malu dan ragu untuk bertanya. Kita harus berani mengambil keputusan dengan risiko yang akan kita tanggung sendiri. Jangan takut kegagalan, dengan kegagalan yang dialami nantinya akan lebih mendewasakan diri kita sendiri. Yang kelima, berpikir positif. Berpikir positif sangat diperlukan agar bisa terhindar dari rasa pesimis yang berlebih. Melihat tantangan sebagai kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Sebagai pelajar juga harus mampu menumbuhkan kreativitas dan inovasi saat masih di bangku kelas. Setelah lulus nanti, hal tersebut akan menjadi modal berharga, terutama untuk mencari pekerjaan atau bergelut menjadi pengusaha. Sekian pemaparan dari saya mengenai kegiatan pembelajaran inovasi dan kreativitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.